Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Inani Marifah dengan NIM 231810401059. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dengan NIM 242210101099. Perkenalkan, nama saya Aldania Estetia Zara dengan NIM 242210101050. Perkenalkan, saya Dwi Sofiana dengan NIM 231610401052. Dan saya Zafar Handini dengan NIM 231710101036. Rokok elektrik atau vape merupakan perangkat elektrik yang memanaskan e-liquid untuk menghasilkan aerosol. E-liquid biasanya mengandung nikotin, air, gliserol, dan juga perasa. Penggunaan vape meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan remaja. Banyak yang menganggapnya sebagai alternatif lebih aman dibandingkan dengan rokok tradisional. Tetapi sejumlah penelitian menunjukkan risiko kesehatan, termasuk potensi ketergantungan nikotin dan juga mengakibatkan kanker. Menurut Badan POM, aerosol vape mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketagihan, serupa dengan rokok biasa. Kandungan nikotin dalam vape bisa bervariasi, mulai dari 0 hingga 100 mg per mili. Selain nikotin, vape juga mengandung TSNA. TSNA yaitu karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan terbentuk melalui proses nitrosasi, bukan berasal dari daun tembakau yang masih hijau. Oleh karena itu, penggunaan vape tetap mengandung risiko terhadap kesehatan, khususnya terkait potensi kanker dan juga pernafasan. Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan dampak sosial dan kesehatan dari penggunaan rokok elektrik ini. Pajak diterapkan sebagai langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi rokok elektrik dan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Pengenaan pajak pada rokok elektrik di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Nah, landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum dasar untuk pengenaan cukai pada berbagai produk, termasuk rokok elektrik. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 PMK 04 Tahun 2018 yang memberikan aturan lebih spesifik mengenai perdagangan barang kena cukai, termasuk metode pelunasan cukai melalui pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 PMK 010 Tahun 2023 tentang tarif cukai hasil tembakau yang mulai berlaku pada 1 Januari tahun 2024 memberikan pembaruan penting dalam pengenaan cukai pada produk tembakau termasuk rokok elektrik. Peraturan ini mengatur tarif cukai terbaru untuk berbagai jenis produk tembakau, termasuk rokok elektrik, dan mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan cukai tentang perkembangan pasar dan tujuan kesehatan masyarakat. Peraturan ini kemungkinan membawa perubahan signifikan dalam struktur tarif cukai atau rokok elektrik yang dapat mempengaruhi harga jual dan pola konsumsi produk ini di Indonesia. Tujuan kebijakan aturan pajak rokok elektrik. Kebijakan kenaikan pajak rokok elektrik di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan aspek kesehatan, ekonomi, dan pengendalian sosial. Berikut adalah beberapa tujuan dari kebijakan tersebut. Yang pertama, kenaikan pajak rokok elektrik bertujuan untuk mengurangi konsumsi produk-produk yang mengandung nikotin termasuk rokok elektrik. Yang kedua, pajak rokok elektrik menjadi sumber tambahan bagi penerimaan negara yang digunakan untuk berbagai program, terutama dalam bidang kesehatan publik dan penanganan dampak negatif dari konsumsi produk tembakau dan nikotin. Yang ketiga, rokok elektrik sering dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional, tetapi tetap memiliki risiko kesehatan. Kebijakan kenaikan pajak rokok elektrik memiliki berbagai dampak yang dapat dilihat dari sudut pandang kesehatan masyarakat, ekonomi, serta perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin muncul dari kebijakan ini. Yang pertama, dengan kenaikan harga akibat pajak yang lebih tinggi, diharapkan konsumsi rokok elektrik menurun, terutama di kalangan pengguna baru atau remaja. Yang kedua, kenaikan pajak rokok elektrik memberikan tambahan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk berbagai program pemerintah lainnya. Yang ketiga, kenaikan harga rokok elektrik dapat berdampak besar pada kalangan remaja dan anak muda yang biasanya memiliki anggaran terbatas. Ini berpotensi mengurangi akses mereka terhadap produk tersebut
yang pada akhirnya dapat mengurangi prevalensi perokok muda. Pemerintah pada saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan aturan pajak untuk rokok elektrik, termasuk mendefinisikan produk, menetapkan tarif pajak yang seimbang antara pendapatan dan pengendalian konsumsi, serta penegakan hukum terhadap penjualan online dan impor ilegal. Resistensi dari rokok elektrik dan pentingnya edukasi publik ini juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Pengawasan yang canggih dan penyesuaian kebijakan dengan perkembangan teknologi diperlukan untuk mencegah pasar gelap akibat kenaikan harga. Implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat dan pendapatan negara. Kenaikan pajak rokok elektrik yang diberlakukan mulai 1 Januari 2024 menimbulkan beberapa masalah, di antaranya yang pertama memberatkan industri. Pajak rokok elektrik dianggap memberatkan industri karena diumumkan mendadak, tanpa mempertimbangkan masukan dari industri, dan tanpa sosialisasi yang memadai. Para pengusaha rokok elektrik menilai keputusan pemerintah untuk menerapkan pajak 10% dari cukai rokok pada rokok elektrik atau vape per 1 Januari 2024 akan menjadi pukulan berat pada industri mereka. Yang kedua, dampak terhadap kelangsungan finansial. Pajak rokok elektrik berdampak pada kelangsungan finansial pelaku usaha, yaitu meningkatnya biaya produksi dan bisa memicu PHK. Yang ketiga adalah rencana kemasan polos tanpa merek agar mengurangi biaya produksi. Kebijakan pajak rokok elektrik ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila, terutama dalam hal melindungi kesehatan masyarakat dan penciptaan keadilan sosial. Tetapi efektivitas implementasinya ini tetap penting untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tetap tercapai.